Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat para goiber, semoga kalian dimanapun berada sehat selalu ya. Jadi Gede Wadul segmen kali ini emang masih tetap wisata goib. Nah, jadi di episode kali ini kita mau apa ya? Berdialog misteri lah ya, ngobrol. Ngopi asik penuh misteri. Jadi pernah gak sih kalian ngalamin cerita-cerita horor atau cerita-cerita misteri, pengalaman pribadi. Nah, kali ini kita mau cerita tentang itu. Lagi gabut aja ya. Jangan kemana-mana dulu, saksikan yang mau lewat berikut ini. Oke? Jadi tadi terdengar ada suara yang nangis ya, mudah-mudahan di kamera ketangkep. Sebelah mana tadi? Sebelah sana tadi, belakang saya tepat. Buat para goiber, coba di shoot. Lu ngerasain hal yang aneh gak? Teman, guys, ada penemuan. Ternyata John bukan sepatu. Ini ternyata ini ada sosok makhluk yang emang jarang sekali ditemui di masyarakat. Saya juga aneh ini namanya apa, udah tahu. Kalau ada yang tahu bisa komen kalian di bawah, oke? Ini adalah makhluk apa batu sebenarnya, saya juga bingung. Guys, bekicot guys. Oh, bekicot ini. Oh, bekicot. Aduh. Sorry goibar. Bekicot ternyata. Ternyata ini bekicot. Oke, next.
Goiber. Nah, kembali lagi bersama kita di WG alias Wisata Goib. Di episode kali ini kita mau apa ya? Menceritakan pengalaman horor. Pernah gak sih kalian yang sejauh ini selama hidup gitu, pasti kan biasanya suka punya pengalaman misteri atau horor pribadi masing-masing. Nah, daripada gabut, kita lagi gabut nih, kebetulan nggak ada kerjaan, lagi santai. Mudah-mudahan tim Goiber juga yang nonton lagi pada gabutnya, daripada ngobrol sendiri kan, wah nggak baik. Atau berbicara sama langit itu kan gabut, bikin snack, wah itu nggak baik. Jadi kita mau menceritakan pengalaman kita tentang misteri atau horor. Jadi episode kali ini tuh ngopi santai penuh misteri. Apa tuh kalau disingkat? Singkat aja lah sendiri. Ngumis. Ngumis. Santai aja kita ini emang. Daripada gabut aja. Jadi kumaha kok? John, si John. Berarti kok John? Bisa. Pengalaman misteri naon pernah selama ya dihirup maneh? Loba. Keluhan. Hirup urang main lagi di misteri. Misteri bisa. Misteri hirup urang mah. Judul lagu dong. Misteri ya, hidup itu adalah misteri. Sok we ngobrol sama santai. Jadi lokasi di mana ya, Tis? Lokasi salah satu gua gak mau nyebutin merek, teman-teman. Makam lah. Makam. Goiber gua. Soalnya nggak kena gitu di background. Betul kita ini mah. Jadi ini di salah satu makam terbesar, Indonesia. terlama, Di Asia. terlegend di Pabuaran Subang. Senior lah. Senior lah. Hebat ya, ontong. Kita produk batur. Yuk. Nah, Di bari ngopi. ngopi santai. Tawaran ke netizen. Oh ya, ngopi Goiber. Goiber ngopi dulu. Santai. Jadi, kebetulan emang si John udah cerita pahit, lebih pahit dari kopi, tapi misteri. Nah, kumaha Misteri. kok, John. Ada tong cerita lope. Jadi kieu. Jadi kieu. Bisa Indonesia tuh. Kumaha sih? Campuran terserah. So. Jadi begini. Orang Sunda. Tuh. Tidak asik euy. Sunda lah orang mah lah. Sok kayak translate di bawah. Jadi kalau bisa dilarang tertawa sendirian ya. Oh, enggak boleh. Itu masuk KB. Bantuan je. Oi. Kenal. Ngopi. Tidak. Da lain piring. Ih, nasi Tus. Tong kitu. Oh, kameramen. Kameramen gede juga tidak. Kameramen gede. Arek nemponan naon gitu kudu kitu maksudnya. Ngobrol gede. Oh, kameramen juga ada Iya. gede. Orang ngiding geus. Mau rek gimmick bejana heula aing reuas. Tapi tadi asli ya. Hah? Tapi tadi asli aya Aya nya. suara-suara mah loba gitu. Cuma teuing tah asup kamera apa henteu gitu. Enggak tahu masuk Suara-suara kamera apa banyak. enggak, suara-suara banyak kita rekam. Kita coba Wajar lah namanya di makam mengepoin ya. di suasana di salah satu makam di Pabuaran Subang ini. Cerita Bang Uji duduk dong. Mau dia duduk, Bang. Keur ngagaya. yang Batman Cilor ya. Kasih kopi. Si aya nu rek pesan cilor kayak Bisa. ka urang we. Endorse. Cilor Bang Batman. Jadi gimana, Bang? Gimana, Masih ya, Cak Anggus. Gimana? Mulai. Kebetulan emang Tadi kan lebih mana sih? si John ini salah satu Narasi sumber. Ya penuh dengan cerita hidupnya. warga di dia. Warga di sini, bukan warga binaan. Oke, yuk. Iya, nago gua itu sih. Iya, nago gua gini. Jadi kok dar. Astagfirullah. Cuek, keung pisan anjir. Bisa gitu caritana. Encan, no. Encan ya, encan. Tuh nyangka ya. Itu. Jadi Kumaha, Bang? hmm, Berpengalaman di mana ya, Kak? pengalaman di dia di Curug. Oh, Pabuaran. Ya, masih. Curug. Daerah Pabuaran. Karena tanggal Curug. Curug. Iya, lucu. 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 Pasti
Siapa kalau gak main musik lucu ternyata. Curug. Di kan ada curug. Nah, di curug. Jadi Waktu di sini ada curug ya, terus masih SD lah. Perkiraan SD ya, SD. berarti masih polos ya, Masih polos lah. anti kerok lah. Ayo lanjut. Waktu SD kelas berapa ya, kelas 4 apa kelas 5? Sekitar kelas segitu. Sekitar sekelas gitulah. Main di curug. ulin Ya, amang itulah. Ya. Amang ke curug. ngojai itu Encan mah. Encan. Arek amang arek. Nirna arek ngojai jeung babaturan itulah. Tiluan sama tiluan gitu teh. tiga Tiga. Bes tah, sore lah. Sore. terus artinya naon itu beus Maksudnya nanya. Bahasa Indonesia nanya. datang Terunyung gitulah. terojol Terojol itulah. Mangkat di imah teh gitu jam sekitar jam asar lah gitunya. ada Curug. Pada asar. Tiluan gitu tah. Nah gitu rame gitu tiluan gitu tah. Niatna rek ngojai gitu. campur bahasa Indonesia nya Indonesia. Mau berenang lah, mau berenang. swimming Mau berenang terus mau berenang jadi ngojai berenang bersama-sama encan ngojai nama encan karek-arek gitu. belum berenang pada saat itu teh terus Arek ngojai kan dia ke curug kan di belakang makam kan ada curugnya ada curug. ada torojolan cai ya Ya porocoran cai itu kan biasanya barudak leutik mah resep lah ulin cai teh gitu nya. bolang gitu nya Bolang leutik mah. Heeh. Belang udah enak itu isak. Tak tiba-tiba sing serem tuh Tetap di hitam burik bukan. tiba-tiba Acara hitam burik bukan. encan Oncan Berenang di curug. arek Mau encan berenang di curug ya, di air terjun. di curug. Kebetulan memang airnya itu nggak terlalu besar nggak terlalu kecil, tapi tetap air sedang tetap air. masih bajigur gitu ya. Terus bajigur kotor saat gitu. Nah tiba-tiba astagfirullahaladzim Tiba-tiba ada sosok naon gitu. Nah tiba-tiba pas berenang teh ente encan pas anjang berenang tuh tadi encan pan. Terus tiba-tiba di dekat tangkal pohon yang banyak akarnya loba ya apa sih, pohon bambu anu ngaruy oh iya Ya. bambu awi awi. Nah, tiba-tiba di dekat pohon bambu itu ada seperti ular. Yang sangat berbisa kan? Enggak lah, Ya, itu lagu. ular di situ ada ular. Nah terojol teh kok aku teh disampeurkeun samperin gitu disamperin kok aku teh da Penasaran. penasaran ya. takut So- gitu ya Ya soalnya cuman kelihatan buntutnya doang gitu kan, kepalanya di mana gitu kan nggak ada gitu. Pas kok aku mau disamperin teh Rehege naon tuh? hari hek teh akar itu akar lain ternyata akhirnya berjamaah dong aku ruas gitu Wow, Jadi nggak ada hubungannya sama horor berarti. jadi tidak nggak ada sebenarnya nggak ada. paling sering punya pengalaman seram itu mencablak biasanya. Enggak sih. Sama kan. Ya ayam tuh beca emang, cuman emang bisa Belum ada sih. pada saat ngadotreng dan dotreng itu tiba-tiba sadar Ada. ketika di koer Sering. sering Oh, pengalaman manggung. Pengalaman ngejam itu waktu di Cikampek gitu. Nah, kumaha teman? Kebetulan kan malam Jumat waktu itu. Ngejam. Jam gitu. Pas studionya itu baru pembukaan itu. Opening Pertama ya. baru buka. Opening. Opening Iya. gitu. Ada kuburan gitu. Oh, bekas kuburan apa ada? Ada Masih ada. bekas gitu kayaknya. Lahan kuburan lah. Hmm. Terus pas jalan-jalan ngejam terus ketangkep kamera ada sok bayangan kayak
kelebatan hitam kayak gitu. Ya. Tapi gak burik, Mang. Hah? Burik gak? Ya Enggak. burik soalnya burik. waktu itu Kameranya belum zamannya Android gitu, Hmm. masih HP Symbian kayak gitu. Symbian. Ya, Cukup menegangkan. iya sempat kaget juga, terus gitar juga mau jatuh gitu. Oh, kebetulan jadi si studionya itu bekas kuburan. Iya, bekas kuburan Oh, jadi iya. studio. Di studio pas banget Mang Yopi pertama kali pakai studio itu. iya. Awalan Itu gitu. daerah mana, Bang? Daerah Studionya? Sebutin lah. pokoknya Jauh-jauh daerah lu. Cikampek lah. Biar Cikampek aja ya. Itu teman-teman. Jadi emang cerita horor itu bisa di mana aja terjadi. Tuh, studio musik juga ada. Gitu. Barangkali Bang Depi mau nambahin. Mungkin Bang Devi masih bingung. Ada satu lagi cerita teman saya ini mah ya. Cerita teman ya, bukan pribadi saya. Jadi waktu itu tidur ya. Tidur di musola. Ya emang biasanya suka banyak lah orang tidur di musola Iya, itu emang tidur. dulu mah gitu kan. Musola bebas itu. Mau nginep mau tidur juga bebas di kampung saya itu dulu. Nah, musola itu kan tingkat, ada di lantai atas, ada di lantai bawah. Tuh. Nah, kebetulan teman saya itu tidur di lantai yang atas. Ya, tidur. Nah, tidur. Emang saya juga tadinya emang mau tidur di situ, cuman apa ya? Cuman nggak jadi pulang gitu kan. Nah, pas mau sholat subuh gitu kan, biasanya kan kalau sebelum ajan itu kan kita kan bukan apa nakal bedug gitu kan. Nah, nakal bedug. Nah, kebetulan saya itu mau nakal bedug. Pas nakal bedug kok keras gitu kan. Ada suara menjerit gitu kan. Nah, pas saya lihat dari belakang loh, teman saya tidur di jero bedug gitu guys. Berarti Di iseng jero atau bedug. yang mindahkan Kayaknya Dari Kayaknya awal ada yang- antara orang atau bukan yang Ya, mindahkan? nggak tahu. Oh iya betul. itu tadinya tidur di itu pengalaman pribadi. iya tadinya tidur di atas, kok tiba-tiba ada di jero bedug gitu kan. Direk subuh gitu. Rek subuh. Pas mau adan itu, pas mau adan. adan ya mau adan subuh. Pas takol teh ternyata kepala dia gitu kan, kepala dia. Nyaku aku teh dihudangkeun we gitu kan. Karunya ya. Karunya gitu. Aku teh diudangkeun kunaon cara di jero bedug gitu kan. Ya dia malah keheranan. Pindah ke Nonton di luhur bedug gitu Kunaon ya. teh kunaon teh di handap gitu, kunaon di luhur bedug, tadi napa di luhur. Penonton jadi bedug. Ya, Apa gak gitu. jadi bedug? Ya gitu doang sih. Aneh gitu kan, aneh. Kok bisa ada yang mindahin gitu. Wow. Perasaan dia tidur sendiri gitu kan. Gak ada siapa-siapa gitu. Tidur dalam bedug. Tidur di dalam bedug. Misteri bedug. Sama ayah. Jadi judulnya Misteri Bedug. Jadi ini pengalaman saya pribadi nih, Bro Ibar. Kebetulan ini kejadiannya zaman-zaman rekaman sih dulu tuh, ingat tuh. 5 sampai 6 tahun yang lalu lah, antara 5 tahun 6 tahun yang lalu saya. Dengar di mana? Kau anggap aku apa? Oh, Cuman emang iya, nggak ada hubungannya juga, cuman pada itu emang mau Pas urang-urang dah. jadi ada mau ke studio. Jadi emang kebetulan di rumah saya itu kediaman itu sangat cukup cukup Horor. horor, Creepy lah. banyak kejadian horor emang. Jadi keluarga semua diganggu. Kakaknya mama saya dijorongin, terus kakak saya juga pernah dicekik, terus mama saya juga sama dicekik kayak gitulah. Cuman pada waktu itu emang saya itu yang paling songong di keluarga, paling sompral kalau ngomong apa gitu kan. Gak percaya gitu ya. Iya, Saya setan yang nggak ada gitu kan. Kebetulan
pada waktu itu mereka sekeluarga itu lagi ngobrolin soal horor itu, cerita horor, pengalamannya masing-masing juga. Saya nggak percaya kan, bukan nggak percaya, jangan terlalu di inilah, kata saya tuh, jangan terlalu didramatisir, jangan terlalu dramatisir. Terus Kejadiannya pas pada waktu itu emang saya mau berangkat ke studio, pas berangkat ke studio itu emang pas habis ngomong sompral itu kan saya ambil agak ngeledek kan ngomongnya kan, gitu kan, juri gitu kan. Terus itu saya berangkat, itu emang pundak berat banget setelah ngomong itu tuh. Itu kan emang lagi apa ya? Lintas. Enggak juga emang ini serius ya. Serius. berarti meureun awak maksudnya. Emang tiba-tiba saya nyampe studio emang gak enak badan. Ternyata ya mungkin ada yang ikut, ya gak tahu. Pas sepulangnya dari studio tuh, posisinya juga masih sore sih sebetulnya, belum malam-malam amat, cuma sebentar ke studio juga. Jadi pas pulang makan kan, terus makan tuh mau simpen piring, ada yang ketawa di kamar mandi tuh, ada yang ketawa, saya caci maki, syahuri wae goblok, bentek. Saya kira itu adik saya Ya. atau kakak saya ledek tuh. Terus gua lihat tuh dibuka di kamar mandi nggak ada siapa-siapa, kosong. Emang ketawanya emang sampai ini cukup lumayan inilah keras. Suaranya sih suara cewek waktu itu, suara cewek. Jadi saya lihat ke dapur, saya lihat ke kamar gua gak ada siapa-siapa. Saya lihat kakak saya lagi tidur, mama saya lagi tidur semuanya. Nah, disitulah saya baru percaya ternyata emang makhluk selain itu tuh ada. Gitu. Jadi kita emang kesannya kita jangan sompral lah, jangan sopan, jangan sompral. Disitu saya baru percaya tuh. Ya begitulah kok. 2, 3 action. Gimana, masih ada cerita lagi bang? Jadi ada satu cerita, ini pengalaman ibu saya. Saya dulu pas mau lahiran adik gue lah, mau saya mau gue terserah. Terus jadi pada waktu itu kan emang katanya kan kalau orang yang lagi hamil suka ini ya, rentan didekati oleh Kuntilanak. Makhluk gaib. Astral. astral. Jadi pada waktu itu emang kebetulan posisi itu emang habis Isa. Ibu saya tuh emang lagi ngandung, udah 8 bulan atau 9 bulan tuh. Saya masih kecil pada waktu itu. Jadi tiduran di kamarnya, posisi lampunya tuh gelap. Tapi si ruang tamu itu pakai lampu gitu, terang, ruang tamu terang, cuman lah si pintu dibuka si pintu itu. Ini kejadian nyata ya, pengalaman ibu saya emang cukup seram sekali. Si pintunya dibuka, otomatis cahaya di ruang tamu tuh masuk ke kamar. Tiris masuk sih. ke kamar. Tiris ya. Lumayan. Dingin tapi panas empuk. Jadi pas banget ibu saya lagi tiduran, cuman nggak tidur, lagi tiduran aja kan. Ya itulah posisinya emang dia sendirian, yang lain kan di luar, saya juga kan di luar. Jadi yang menurut cerita ibu saya itu kan ada sosok nenek-nenek tua, ya rambutnya diikat lah pakai supan kayak gitu, Berarti hantu ronggeng gitu ya. pakai baju kebaya, dia mau mencekik ke perut ibu saya gitu kan. Jadi si bajunya tuh dilintingin gitu kan, udah emang mukanya bener-bener jelas banget nenek. Dia mau menerkam ke ibu saya langsung menjerit, teriak kan, dia menjerit, langsung orang rumah semuanya panik, langsung masuk ke kamar, ada apa, langsung dinyalain lampu, ya seketika langsung menghilang gitu aja. Dan ternyata emang di bawah ranjang itu ada tulang babi hutan. Gak tahu itu emang paman saya itu yang punya tulang itu, gak tahu dia habis berburu di mana, dia cuman naruhnya jorok. Nah, jadi pesannya buat goiber, jangan suka
nyimpen barang-barang aneh lah di rumah gitu kan, apalagi di bawah ranjang kayak gitu kan. nggak boleh. Ternyata katanya itu bisa iya mengundang kayak gitu. Langsung seketika mama saya baru itu gak sadarkan diri, langsung ya gitulah, shock kan, panik, langsung dia ngaji kan, nenek saya ngaji, sadar dikasih minum, ya alhamdulillah emang selamat. Gak tahu tuh kalau misalkan telat sedikit, gak tahu ya resikonya kayak gimana. Jelas nenek begitu bahaya mau menerkam ke perut ibu saya itu. Udah. Masih ada lagi sih banyak sebenarnya cerita setelah itu yang tadi. Nah kebetulan lagi di rumah saya itu di belakang rumah nenek ya, rumah nenek itu sebelum dibeli itu si tanahnya tuh emang ada kuburan lengkap satu. Jadi emang si keluarganya tuh udah hijrah, udah pindah, udah jauh, jadi emang itu gak keurus. Awal-awal sih sebelum pindah emang banyak yang jarah gitu kan tiap keluarganya. Jadi itu yang punya itu haknya si tanah itu anaknya. Anaknya gak tahu entah kemana, malah menghilang kan, si kuburannya ditinggal. Jadi akhirnya udah aja di apa bahasanya diarung gitu, cek orang bilang diarung, ditimbun kan, mau dibangun rumah udah dibeli sama keluarga tuh, udah dibeli tanahnya, jadi bangunlah rumah. Kejadian horornya setelah dibangun rumah itu kan, kebetulan setelah nenek meninggal kan itu rumah itu kan kosong. Jadi saya tempatin sendiri di situ kan, kadang bawa teman juga suka nongkrong, banyaklah kejadian di situ. Nah emang itu tadi di pas kamar depan itu emang kuburan. Jadi banyak sekali cerita kejadian yang cukup horor. Satunya teman saya tidur di situ, jadi tarik kakinya, dia awalnya kan dia cuma numpang tiduran doang ya, terus ada lagi teman saya yang cekik, dia agak mau lagi. Ya intinya sih kalau menurut pandangan saya banyak banget yang dijailin oleh makhluk di situ. Gak tahu ya, mungkin kan itu sosok jin kali ya yang kayak gitu ya, bisa jadi jin, jadi yang suka ganggu ya. Jadi ya yang punya niat jahat sih kebetulan kan ya, teman-teman saya yang udah ya gitulah, yang punya hianat mungkin, jadi pasti diganggu. Tapi kalau niatnya kita baik, main ke rumah saya kan di situ aman-aman aja sih, jauh sampai sekarang juga. Cuman kalau orang-orang yang ada niat-niat tertentu pasti diganggu di situ. Salah satunya teman saya kan datang nih ngopi, adalah satu teman pada sekali ngopi, ngobrol berdua kan, dia di jendela hadap ke ruang TV, di ruang tamu depan ngobrol. Tiba-tiba dia udah agak nyaman, makanya kenapa enggak pulang aja. Jadi saya tanya lagi, santai aja kan, ngopi dulu, dia gak mau, tetap mau pulang. Udah pulang. Emang pada waktu itu suasananya tiba-tiba, padahal kan posisi pintu tuh ditutup ya, tapi dingin, ada angin gitu, dia udah pulang, terus dia WA misalkan, emang pas lagi ngobrol itu katanya ada nenek liatin, dia sih percaya juga nenek itu, liatin aja gitu kan di pas pintu ya, di balik pintu pas mau ke dapur itu liatin ya. Siapa kata dia gak bisa ngomong sebenarnya itu. Terus ada lagi pas saya bawa teman cewek kopi lah sama si Jan pada dulu kan, kopi malam-malam jam 11 bos, masih ingat jam 11 malam kita kan ngopi, ada teman cewek satu ngopi di ruangan dapur kan, waktu itu tempat ngopi ya, ruangan dapur tuh pakai tempat ngopi, motor saya di tengah rumah disimpan. Dia nanya, dia ada anak kecil kan itu, awas ya ke timbun motor gitu kan, jangan lari-lari di situ. Nah saya kan mana ada kan jam segini ada anak kecil, takut itu anak si teteh katanya. Teteh kan jam 11 udah tidur lah, anak kecil jam segitu udah tidur. Kebetulan memang tinggalnya gue di rumah depan, ada rumah itu kan saya nempatin sendiri. Dia lihat bolak-balik
saya kan serius, ada yang lihat, iya benar serius, itu anak itu siapa, saya kan lihat nggak ada siapa-siapa di tengah rumah, ya nggak ada, cuman yang nempatin sendiri kan gua doang di situ kan. Posisi pada waktu itu berempat kok, masih beng-beng Ya. beng dulu kan, terus gua kan sama teman berempat. Nah, pada waktu itu dia langsung pengen pulang aja, udah nggak mau lewat tengah rumah, mau pengen belakang aja, dianterin pulang. Padahal kan sebelumnya saya belum pernah cerita horor pada dia kan, belum pernah cerita horor apa-apa tentang kejadian di rumah itu. Gitu aja sih sama orang-orang baru biasanya. Nah ini Menembongin ya. kita menampakkan wujud. Nah, Nah jadi buat para goiber yang punya pengalaman menarik, silahkan kalian juga bisa komen, barangkali kita bisa collab atau datang cerita bareng seru-seruan di sinilah, menghilangkan rasa penat dan kegabutan. Bisa komen di segmen kali ini kan, ngopi asik penuh misteri ya. ngumis. Nah, Ngumis. ngumis, nah, Ngopi asik. ngulik penuh misteri bisa gitu juga. Jadi yang punya pengalaman menarik bisa komen langsung. Dan itu pengalaman pribadi saya emang kan, yang menurut kita sih emang ya, saya dan tim goiber di sini kan, yang menurut kita ini emang penuh dengan misteri dan horor. Jadi cukup sekian dulu sampai di sini segmen kali ini. Jangan lupa like, comment, and share, subscribe juga ya. Komen aja di bawah ya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.